Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmatnya kepada kita semua, atas segenap karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan berupa kesehatan. Dan nikmat sehat ini adalah nikmat yang seringkali manusia lalai untuk mensyukurinya. Rasul bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu lupa untuk mensyukurinya, lupa untuk menggunakan dua nikmat tersebut di jalan kebaikan, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Maka berapa banyak orang-orang yang diberi kesehatan, ia gunakan kesehatannya untuk mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berapa banyak orang yang diberikan waktu kosong, waktu luang, ia gunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak berguna, bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menggunakan nikmat sehat ini yang hari ini kita alami, kita rasakan, kita miliki untuk ketaatan-ketaatan yang Allah ridhoi. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya, di atas sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Bapak, ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan tafsir kita yang sudah kita mulai pada pekan lalu, kita sapa dulu ya. Bapak, ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tafsir yang telah lalu kita sampai pada surat Al-Lail pada ayat Allah ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Lail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Kita berhenti dalam ayat Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas makna a'ta ya. Kalau di dalam terjemahan Al-Quran ya, Al-Quran bahasa Indonesia adalah memberi. Tetapi apa yang diberikan ya, ternyata bukan sembarang pemberian, melainkan pemberian ya, atau memberikan hal-hal yang kita cintai, atau bahasa mudahnya adalah memberikan pengorbanan-pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengorbanan ini mencakup pengorbanan materi, yakni memberikan sebagian harta kita ya, untuk kita sedekahkan di jalan yang Allah ridhoi, dan juga pengorbanan non materi, yakni mengorbankan kekuatan kita, kesehatan kita, waktu luang kita
untuk kita gunakan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga disebut sebagai pengorbanan. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Lail ini ya berkaitan dengan seorang sahabat yang sangat-sangat mulia, yaitu sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka ya, selayaknya ketika kita membahas fa'amma man a'ta, maka barang siapa yang memberikan pengorbanan, hendaklah kita sedikit membahas tentang pengorbanan, pemberian yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka pengorbanan dari sisi harta ya, tidak perlu ditanyakan kembali. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan banyak sekali hartanya. Beliau adalah saudagar kaya. Saudagar itu pengusaha kaya ya, lintas negara ya. Beliau biasa berdagang, membawa kafilah yang isinya unta-unta. Setiap unta ini membawa dagangan-dagangan yang sangat banyak dari Makkah menuju ke Syam ya, lalu pulang membawa untung yang sangat besar. Tetapi keuntungan dari penjualan dari bisnis itu ya, banyak yang ia gunakan untuk fisabilillah. Ia gunakan untuk memerdekakan budak-budak. Di antara budak yang Abu Bakar merdekakan adalah sahabat Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan di lain kesempatan, ketika Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kita akan berperang, ya, galang dana. Siapa di antara kalian yang memiliki kelebihan harta, hendaknya menginfakkan untuk digunakan mempersenjatai pasukan Muslim. Maka Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau datang dengan seluruh hartanya. Semua harta yang dimiliki di rumah ia bawa, ia berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasul bertanya, "Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Nanti keluargamu makan apa kalau kamu membawa semua hartamu untuk kamu sedekahkan? Beliau hanya menjawab, dan jawaban ini menunjukkan bagaimana tingginya, bagaimana besarnya keimanan beliau kepada Allah dan Rasulnya. Beliau menjawab, taraktu li ahli Allah wa Rasulah. Aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian, amalan seperti ini tidak mungkin bisa dikerjakan kecuali ketika orang itu imannya sudah sangat-sangat tinggi ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang paling mulia atau manusia yang paling mulia setelah para anbiya. Bahkan di satu kesempatan Rasul pernah bersabda, seandainya ditimbang keimanan Abu Bakar ya, ada dua timbangan ya. Di sisi kanan adalah imannya Abu Bakar As-Siddiq sendirian, lalu di sisi lainnya keimanan seluruh umat Muslim, seluruh umat Muhammad. Maka kata Rasul, la rajaha imanu Abi Bakrin, maka akan lebih kuat imannya siapa? Imannya Abu Bakar. Maka bukti ya atau tolak ukur lemah dan kuatnya keimanan seseorang adalah sejauh mana ia berani berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Dan imannya Abu Bakar ya, jika ditimbang tadi yang sudah kita kabarkan dengan imannya seluruh manusia, bahkan para sahabat selain Abu Bakar, apalagi dengan kita, niscaya lebih berat imannya Abu Bakar. Maka saking dermawannya Abu Bakar As-Siddiq ya, saking banyaknya harta yang ia korbankan untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, la yamunnu alaina fadlun ghairu Abi Bakrin. Tidak boleh seseorang pun di antara kita ya, kaum muslimin ini yamunnu itu minnah itu apa? Menyebut-nyebut budi ya, atau merasa berhutang budi. Misalnya Pak ini berbuat baik kepada saya ya, maka Pak ini menyebut pemberiannya. Saya kemarin ngasih Ustaz Nasir
apa saya pernah cerita apa, nah itu adalah minnah ya. Dan hukum minnah ini ya boleh ya, jadi menyebut pemberian itu boleh selagi apa, tidak sampai menyakiti orang yang kita beri ya. Di dalam ayat Allah berfirman qaulun ma'rufun wa maghfirah ya, perkataan yang baik dan juga memberi ampun khairum min shadaqatin yatba'uha adha, lebih baik daripada apa? Sedekah, sedekah yatba'uha adha, yang diikuti dengan apa? Dengan menyakiti orang yang ia beri sedekah ya. Maka di antara bentuk menyakiti orang yang diberi sedekah adalah menyebut-nyebut pemberian ya yang telah ia berikan kepada orang tersebut ya. Karena hal itu ya mungkin bisa merendahkan atau membuat orang itu terasa terhina dan lain sebagainya ya. Maka Rasul bersabda, tidak ada seorang pun yang boleh ya merasa berhutang budi atau merasa sudah berbuat kebaikan kepada Islam, kepada kita, kecuali Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini saking besarnya dan saking banyaknya pengorbanan yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini dari sisi apa Bapak Ibu sekalian? Pengorbanan Abu Bakar dari sisi materi. Adapun dari sisi non materi, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau tidak hanya mengorbankan hartanya, namun juga mengorbankan jiwanya, kekuatannya untuk membela agama Islam. Ia gunakan waktu siangnya untuk berpuasa, malamnya untuk sholat malam ya. Bahkan beliaulah satu-satunya sahabat yang membersamai Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah kemana? Ke Madinah. Dikejar-kejar oleh seluruh kaum musyrikin ya. Dicari-cari ya. Idhuma fil ghar ya, ketika bersembunyi di dalam gua, kaum musyrikin sudah berada di depan pintu gua ya. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika itu apa? Digigit oleh kalajengking ya, dalam riwayat oleh kalajengking. Beliau menahan, tidak ingin berteriak padahal sakit, karena kalau ia berteriak maka apa? Keselamatan Rasulullah ya, akan terancam. Sampai segitunya dalam berjihad ya, berperang bersama Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah absen. Bahkan setelah Rasulullah wafat, beliau tetap berjuang dengan jiwa dan raganya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian pengorbanan dan pemberian yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Maka selayaknya kita sebagai orang-orang yang mencintai para sahabat, mencintai Rasulullah ya. Bahkan ketika kita Ramadan sholat tarawih, pasti kita menyebut nama Abu Bakar As-Siddiq pada jeda setiap sholat 2 rakaat. Kita mendoakan juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika kita sedang menjadi khatib di atas mimbar ya. Maka selain mendoakan dan menyebut-nyebut kebaikannya, marilah kita berusaha untuk mencontoh sesuai yang kita mampu apa yang sudah diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, memberikan pengorbanan dari sisi materi dan juga memberikan pengorbanan dari sisi non materi. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa amma man aqqa wattaqa. Jadi syarat yang pertama adalah dia atau hamba ini melakukan pemberian kepada Allah atau untuk Islam. Lalu syarat yang kedua adalah wattaqa. Ittaqa maknanya adalah takwa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalimat takwa ini ya, di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan dan maknanya itu berbeda-beda. Kadang-kala kalimat takwa itu maknanya adalah taubat. Kalimat takwa kadang-kala maknanya adalah tauhid atau Islam. Kadang-kala makna takwa ya, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Makna takwa yang dipilih oleh para mufassirin di ayat ini adalah khasyatullah. Jadi selain hamba tadi memberikan pemberian kepada Islam, melakukan semua pengorbanan, ia juga memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hakikat takwa, Bapak Ibu sekalian? At-taqwa, ya, kata ulama, istinabu ma nahahullah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, dengan apa kita bertakwa? Lalu yang berikutnya, untuk apa kita bertakwa? Nah, ini pertanyaannya yang menjawab Bapak atau saya sendiri? Kan kalau sesi sadari kan jenengan bertanya, sadari menjawab. Sesi saya bertanya, jenengan menjawab. Siap nggih? Atau ibu-ibu mau menjawab? Ya. Ya sudah, kayaknya saya saja yang menjawab ya. Tapi tak yang lebih tahu. Ya. Tapi tak minum dulu. Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tentang takwa, maka pertanyaan yang pertama adalah dengan apa kita bertakwa? Jenengan misalnya, saya mau jadi orang yang bertakwa, itu bagus. Tapi pertanyaannya, dengan apa kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah bisa bertakwa kalau kita tidak berilmu. Kita tidak akan bisa menjauhi larangan-larangan Allah kalau kita tidak tahu itu adalah larangan-larangan Allah. Paham nggih? Maka takwa ini harus berlandaskan ilmu. Enggak boleh berlandaskan apa? Perasaan. Misalnya ya, ada orang yang ingin takwa dengan perasaannya. Kalau sholat subuh itu hanya 2 rakaat saja. Wah, saya pengen pahala yang lebih ini. Nah, perasaanku 3 rakaat lebih banyak pahalanya. Nambah rakaat. Sambal kan tinggal subuhin. Malah nggak sah. Lebih banyak tapi malah tidak sah. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan ilmu. Atau misalnya ditanya tentang masalah hukum, ya muamalah, niki halal apa haram? Nek feelingku sih halal, nggak boleh juga. Ya, maka hal pertama yang harus kita miliki Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertakwa adalah berilmu terlebih dahulu. Ya, maka ulama berkata, maka lillahi a'raf kana lahu akhlaf. Barang siapa yang lebih mengenal Allah, ya, dengan apa mengenal Allah? Dengan ilmu. Kana lahu akhlaf, maka ia terhadap Allah akan lebih takut dibandingkan orang lainnya. Ya. Kemudian Imam Malik juga pernah berkata, al-ilmu khasyatullah. Hakikat dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kata para ulama, ya, tadi kan kemarin sudah kita bahas gitu, bahwasanya orang punya kelebihan harta itu privilege, ya, karena bisa digunakan untuk kendaraan menuju akhirat, menuju ridha Allah. Orang punya ilmu juga privilege, karena dia punya apa? Kelebihan ilmu yang tidak didapat oleh orang lain, yang dengan ilmu itu apa? Ia gunakan untuk menuju akhirat juga. Namun Bapak Ibu sekalian, kelebihan itu tadi adalah amanah. Kelebihan harta adalah amanah. Kelebihan ilmu itu juga amanah. Kalau ia menyia-nyiakannya, maka ia bukannya meringankan, bukannya memudahkan seorang hamba di akhirat, malah apa? Memberatkannya. Maka di antara ulama berkata, asfaqun nas, manusia yang paling berat, manusia yang paling letih itu sebenarnya adalah apa? Ahlul ilmi. Kenapa? Karena ulama dia tahu banyak hukum. Yang mana apa?
ia tidak akan lagi dikasih udzur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia melanggar dengan apa? Udzur jahil, tidak tahu. Kalau orang awam gitu, jadi ternyata tadi kan ilmu privilege ya. Ternyata enggak punya ilmu itu juga privilege, enak. Kenapa? Karena enggak punya ilmu ya, ketika melanggar hukum dia masih punya alasan tidak tahu. Tapi kalau orang berilmu, ia melanggar hukum ya, dengan apa yang berhujah. Ya, maka kami mohon sekali ya, Bapak Ibu sekalian untuk sering-sering mendoakan kita ya, supaya tetap diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kami pun mendoakan panjenengan semua ya, meskipun saya mungkin belum kenal satu persatu Bapak Ibu ya, apalagi Ibu banyak yang belum saya kenal, tapi insya Allah saya tetap dan senantiasa mendoakan panjenengan semua agar istiqomah, diberi kenikmatan yang baik ya, dan diberi kerukunan serta sakinah, terutama di lingkungan kita Mbak Rian yang tercinta ini. Itu ahlul ilmu. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, orang yang memiliki kelebihan harta itu juga amanah. Kalau harta yang ia miliki yang buaya tadi ia tasarrufkan, ia belanjakan untuk hal-hal yang tidak berguna, bahkan untuk kemaksiatan, kira-kira harta itu akan menolong dia di akhirat atau akan memberatkannya? Akan memberatkannya. Maka sama Bapak Ibu sekalian, kalau tadi orang yang punya kelebihan harta itu privilege, maka orang yang nggak punya harta itu juga apa? Privilege. Ya. Bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat yang terkenal sangat kaya, saudagar, ya, disandingkan dengan Utsman bin Affan, dengan Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau pernah mengadu pada Ummul Mukminin, nangis. Ditanya oleh Ummul Mukminin, Ummul Mukminin itu istrinya Rasulullah. Julukannya adalah Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Kenapa menangis Abdurrahman? Saya takut dengan hisab harta saya. Ya. Bahkan Abdurrahman ini pengen miskin tapi nggak miskin-miskin. Maka memang kalau sudah ditakdirkan kaya, gitu, pasti akan kaya. Pernah suatu ketika Madinah ini kan kurma, gitu. Petaninya petani kurma semua. Mboten enten niku petani padi, nopo jagung nggak ada, nggak bakal tumbuh karena itu padang pasir. Waktu itu panen kurmanya gagal, busuk semua. Maka Abdullah bin Auf ya, supaya cepat miskin, aku pengen cepat miskin, tak belinya kurmanya. Hitungannya pembisnis pasti rugi. Kenapa? Karena ia keluar modal dan nggak mungkin untung. Ya, nggak mungkin ada, kalau secara normal gitu, nggak mungkin ada orang yang mau membeli buah-buahan yang sudah busuk atau rusak, dibeli ya supaya harganya cepat habis. Sudah dibeli, ternyata ada utusan dari Raja Yaman mencari kurma busuk untuk dijadikan obat gitu. Dibeli lebih mahal daripada Abdurrahman membeli. Akhirnya kok nggak miskin-miskin, malah tambah kaya gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita diberi kelebihan ilmu, kelebihan harta, itu adalah amanah, dan semoga kita semua diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menjaga amanah tersebut, menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Jadi itu adalah pertanyaan yang pertama, dengan apa kita bertakwa Bapak sekalian? Dengan ilmu. Ya, maka alhamdulillah Bapak sekalian, di tengah kesibukan panjenengan, kesibukan mencari ma'isyah, mencari pencaharian di siang hari, masih Allah berikan taufik untuk datang di majelis ilmu, duduk mencari ilmu. Perkara paham atau betul paham itu belakangan. Yang penting apa? Sudah hadir, ya, sudah berusaha. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, untuk apa kita bertakwa? Untuk apa kita bertakwa? Maka Al-Quran memberikan banyak sekali jawaban. Di antara jawabannya adalah وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, maka Allah akan memberikan kepadanya urusan-urusan yang ia milikinya, yang ia miliki, baik itu urusan di dunia maupun urusan di akhirat, al-yusra, dengan
kemudahan-kemudahan. Lalu di ayat yang lain Allah juga berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Beruntung di mana? Beruntung di dunia dan juga di akhirat. Mungkin ada pertanyaan, baik, ternyata ada orang-orang yang dia ini bertakwa, menjauhi larangan-larangan Allah, kok hidupnya di dunia secara pandangan mata manusia tidak yusra, tidak mudah, okay? Banyak hutang atau diuji dengan kesakitan, dengan sakit yang bertahun-tahun, atau diuji dengan rumah tangga yang mungkin banyak cobaannya. Padahal tadi kata Allah dalam firman-Nya, yaj'al lahu min amrihi yusra, akan memudahkan apa? Segala urusannya. Tapi ini kok malah sulit? Maka para ulama menjawab, kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya ketika di dunia itu tidak selalu berbentuk materi, Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi harta dia pas-pasan, namun Allah melimpahkan kepada dirinya sifat qanaah, sifat menerima apa adanya. Kemarin sesuai yang dikatakan oleh Ustaz Ihsan ketika menjelaskan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberi kehidupan yang baik. Makna kehidupan baik adalah qanaah. Mungkin hartanya tidak banyak, namun ia diberi sifat qanaah. Ia diberikan oleh Allah rasa bersyukur. Ia diberikan oleh Allah sakinah, rasa ketenangan. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Ada banyak sekali orang di sana yang hartanya mungkin berkali-kali lipat dengan harta kita. Tapi apakah dia tenang? Apakah dia bersyukur? Apakah dia qanaah? Kita seringkali mendengar berita orang-orang yang mungkin korupsi atau mengambil harta dari jalan yang tidak benar. Kira-kira orang yang korupsi itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kenapa dia masih ingin korupsi? Karena bisa jadi, Bapak sekalian, ia sudah kaya, banyak hartanya, tapi tidak Allah berikan sifat qanaah, rasa syukur dan juga rasa tenang. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan kepada kita semua kecukupan rezeki, ketenangan hati, sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, dan bersyukur selama-lamanya, bersyukur sepanjang hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jawaban lainnya, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dihitung atau tidak dinilai dari banyaknya hartanya, dari banyaknya anak-anaknya, atau dari tampan wajahnya. Tidak. Dari apa dinilai, Bapak sekalian? Dari ketakwaannya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, akramakum indallahi atqakum. Ya, kalimat atqakum ini di dalam bahasa Arab namanya ismu tafdil. Ismu tafdil ini adalah kalimat yang menunjukkan adanya kejar mengejar atau derajat yang tidak sama. Misalnya kita akan berkata asyamsu akbaru minal ardi. Bumi itu lebih besar daripada matahari lebih besar daripada bumi. Paham nggih? Akbaru itu isim tafdil. Maka di situ ada tingkatan yang berbeda-beda. Bumi itu besar tidak? Besar. Tetapi besarnya bumi masih kalah dengan besarnya matahari. Maka sama. Di sisi Allah manusia itu mulianya berbeda-beda. Fulan mulia, tapi si fulan lebih mulia daripada fulan. Kenapa? Karena dia lebih bertakwa.
Maka Bapak sekalian, kalimat firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan bagaimana kita ingin meningkatkan takwa kita? Di antaranya dengan apa? Memperbanyak ilmu. Karena semakin banyak ilmunya seseorang, ya, dan semakin dimudahkan ia untuk mengamalkan ilmu yang ia pelajari, maka ia akan semakin takut, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-ulama, para ahli ilmu. Bapak Ibu sekalian, itu adalah tafsir dari kalimat firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa. Maka sebelum kita masuk ke ayat yang selanjutnya, sama seperti tadi, surat ini nomor asbunuzulnya tentang sahabat Abu Bakar. Maka marilah kita sedikit membahas lagi. Ini pokoknya insya Allah setiap ayat ada kisahnya, ya. Kalau ada ya sudah, kita lanjutkan. Bagaimana rasa takutnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini digambarkan oleh anaknya sendiri, yaitu Ibunda Aisyah, istri Rasulullah. Ibunda Aisyah berkata, kana abi rajulan hazinan. Hazin itu sedih. Kata Ibunda Aisyah, sesungguhnya ayahku itu adalah rajulan hazinan, laki-laki yang banyak bersedih. Jadi Abu Bakar Siddiq ini saking seringnya beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai apa? Dari raut wajahnya saja sudah nampak kalau orang ini apa? Banyak-banyak menangis, ya. Hazinan. Orang ini kan dari raut muka bisa apa? Bapak dibaca. Raut wajah orang yang sedang senang dan orang yang sedang marah pasti berbeda. Raut wajah orang yang baru dapat gajian nanti tanggal tua beda buatan beda ibu. Ya, jadi kalau ibu melihat wajahnya bapak kok awal bulan sumringah, mungkin itu baru menerima gaji. Akhir bulan kok semut termenung, sering garuk kepala, sering ngelamun. Nah itu mungkin karena sudah akhir bulan. Nah, sama sahabat Abu Bakar Siddiq ini saking banyaknya beliau menangis, ya, sampai-sampai dari raut wajahnya ini nampak bagaimana beliau adalah rajul hazin, lelaki yang gampang sedih, yang gampang menangis. Dan tidak hanya itu Bapak sekalian, di antara kisah yang menyebutkan bagaimana bertakwanya atau takutnya sahabat Abu Bakar Siddiq terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hal yang syubhat, yang tidak jelas, ya. Suatu ketika, jadi sahabat Abu Bakar Siddiq ini beliau memiliki seorang budak. Di dalam hukum fikih Bapak sekalian, al-abdu wa ma malakahu li sayyidihi, itu kaidah. Seorang budak wa ma malakahu, makanannya diberikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu terus. Suatu hari budak ini membawa makanan, lalu Abu Bakar As-Siddiq memakannya. Kemudian budak tadi bilang kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai tuanku, tahukah engkau dari mana makanan itu aku dapatkan? Tidak, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau bertanya, dari mana kau mau mendapatkannya? Maka budak tadi menjawab, dulu di waktu jahiliyah, waktu sebelum Islam, ya, sebelum Rasul diutus menjadi Rasul, taka hantu, kahin itu kan budak akan dukun. Saya itu pernah berpura-pura menjadi dukun. Delalah ada yang datang, terus minta petunjuk, minta mengundi nasib. Kira-kira kalau sekarang misalnya datang orang pintar terus nanya, Mbah, ini Argentina lawan Prancis menang mana? Ini aku mengundi nasib, ya. Ini masih bingung. Tapi kalau ada orang yang datang ke dukun terus nanya, Mbah, Indonesia lawan Jepang menang mana?
ini aneh, karena sudah pasti menang Jepang. Maka sama Bapak sekalian, ada orang yang datang ke budak tadi, dia meminta petunjuk atau meminta supaya diramal. Kemudian karena budak tadi itu ya pura-pura jadi dukun, dan dia juga malu kalau ngaku saya ini bukan dukun aslinya, maka dia meramal dengan ngawur, supaya diramal. Nah, setelah diramal, kok bisa ngepasi benar ramalannya. Maka kemudian ketemu lagi ketika sudah zaman Islam. Maka orang yang tadi, yang dulu itu ya ketemu kepada budak tadi untuk minta petunjuk, dia ngasih uang kepada budak tersebut. Berarti uang ini hasil apa? Hasil perdukunan. Ya. Statusnya apa? Haram, tidak boleh dimakan. Maka Abu Bakar Siddiq mendengar kabar tersebut, beliau langsung makanan yang sudah dimakan tadi, ya, beliau langsung memasukkan jarinya sampai ke tenggorokannya supaya dia muntah. Ya, maka beliau muntahkan makanan yang tadi sudah beliau makan. Sampai segitunya beliau menjaga dirinya, takut terjebak atau takut melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tadi poin-poinnya yang pertama ya, adalah bertakwa. Dengan apa kita bertakwa Bapak sekalian? Dengan ilmu. Kenapa kita harus bertakwa? Karena dengan bertakwa kita bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakwa, menjauhi perbuatan dosa, kita bisa memperoleh kehidupan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia mungkin dia tidak kaya, niscaya akan Allah berikan kepadanya sifat syukur, qanaah, ketenangan dan juga kecukupan. Yang mana itu mungkin lebih penting dibandingkan harta yang banyak tapi tidak punya rasa cukup, tidak punya rasa tenang, gelisah, tidurnya betul nyenyak. Ya. Alhamdulillah kita semua kalau tidurnya nyenyak. Ya. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Marilah kita akhiri dalam alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.